Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan hari ini adalah materi pada mata kuliah penilaian status gizi, yaitu metode pengukuran biokimia. Nah, pada sesi hari ini, pengukuran biokimia yang akan coba saya jelaskan adalah mineral makro, yaitu Fe dan juga zinc. Sebelumnya, kita ketahui ya bahwa ada kaitan antara keilmuan dengan Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup, manusia. Nah, penciptaan manusia pada surat Al-Mukminun ayat 12-14 yaitu, eee, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh. Nah, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Nah, maka ini adalah proses atau, penciptaan, dari manusia. Yang nanti akan kita bahas dalam sesi ini yaitu adalah Fe, di mana, zat besi tadi juga memiliki peranan penting ya dalam pembentukan, sel darah merah. Nah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Ini adalah proses dari, penciptaan manusia, yaitu proses pertumbuhan. Di mana dari, gambaran segumpal daging, nah kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging kembali, kemudian dijadikanlah dia makhluk yang berbentuk lain, yaitu kita manusia. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, ini adalah pembuka untuk materi, pada sesi pengukuran status biokimia Fe dan zinc kali ini. Kita tahu, sebelumnya, zat besi dan zinc itu adalah, zat gizi mikro, mineral ya, mineral yang, memang memiliki fungsi dan peranan sebagai pertumbuhan dari organ tubuh manusia. Nah, proses pertumbuhan yang, dilakukan khususnya nanti akan kita gambarkan di dalam materi hari ini, yaitu, secara khusus ya bagaimana, jika seseorang mengalami defisiensi atau kekurangan dari zat besi dan juga zinc. Maka saya mulai dulu dari, zat besi dulu ya, nanti baru setelah itu zinc. Nah, kita pahami di sini zat besi atau sering disebut Fe ya adalah salah satu mineral yang memiliki fungsi penting dalam pembentukan hemoglobin yang ada pada sel darah merah. Kita tahu hemoglobin adalah eh, zat merah darah yang nanti berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kita tahu juga tubuh kita membutuhkan oksigen dalam sistem metabolisme, yaitu metabolisme aerob ya, yang membutuhkan oksigen dalam prosesnya tadi, yang, juga kita harapkan dalam sistem metabolisme kita adalah metabolisme aerob. Nah, maka, bayangkan bagaimana fungsi dari zat besi ini atau Fe ini berperan penting sekali, salah satunya adalah dalam pembentukan sel darah merah ya. Nanti sel darah merah ini akan membawa seluruh makanan dan zat gizi yang dibutuhkan oleh organ, tertentu ya, untuk nanti menjalankan fungsinya. Nah, maka fungsi dari zat besi sendiri yaitu adalah, pembentukan dari hemoglobin yang ada pada sel darah merah. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 bentuk zat besi. Sebenarnya, bentuk zat besi itu ada, banyak ikatannya. Tapi, memang mempunyai beberapa tingkat oksidasi ya yang bervariasi dari Fe6+ sampai, pada Fe2-. Nah, ini juga biasanya tergantung pada suasana kimianya. Yang paling stabil dalam cairan tubuh manusia dan dalam makanan itu memang paling banyak dalam bentuk Feri yaitu Fe3+ dan juga Fero atau Fe2+. Nah, bentuk zat besi ini tergantung pada tadi struktur kimia, atau susunan kimia di dalam bahan makanan. Tapi inilah, yang dipercaya paling stabil ya, pada saat nanti, ada di dalam, tubuh kita. Nah, sumber zat besi terbagi menjadi 2, ada yang hem dan non-hem. Ini penting karena nanti di dalam proses metabolismenya akan ada perbedaan, eee, dari sumber hem dan juga non-hem. Kita tahu hem itu adalah sumber zat besi yang berasal dari hewani, sedangkan non-hem maka non selain dari hewani yaitu bersumber dari nabati. Eee, yang paling tinggi adalah dari hati sapi atau ayam. Maka kita tahu, nanti akan juga kita ceritakan,
bahwa hati itu ya, hati atau liver adalah tempat penyimpanan dari Fe itu sendiri. Nah, maka dalam bahan makanan pun seperti di hati sapi atau hati ayam, zat besi ini, kaya atau banyak pada hati ayam atau hati sapi. Selanjutnya zat besi dari hewani ada daging ya, baik, yang daging merah, daging, putih seperti misalnya daging unggas pada ayam, ataupun juga pada ikan. Nah, kuning telur juga, sebagai sumber dari heme, kemudian udang dan tiram, itu ikan dan seafood ya, beberapa seafood, juga mengandung heme. Dan, biasanya susu yang, biasa difortifikasi dengan penambahan, zat besi di dalamnya. Nah, sedangkan non-heme paling sering kita tahu adalah zat besi sumber nabati seperti kacang-kacangan, ada kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan, seterusnya. Begitu juga dengan sayuran hijau, biasanya bayam, kemudian sawi, kemudian, daun, kelor gitu ya, itu juga kaya akan zat besi. Nah, tapi sumber zat besi yang bersumber dari nabati yang kita sebut dengan non-heme. Nah, dalam proses metabolisme atau absorpsinya, memang, sumber dari heme ini lebih tinggi bioavailabilitasnya dibandingkan yang non-heme. Karena, sumber dari nabati yang non-heme, juga, terdapat ya misalnya di dalam, kacang-kacangan itu mengandung pitat. Nah, pitat ini sendiri juga sebagai faktor inhibitor atau faktor, pencegah dari absorpsi, zat besi yang optimal. Nah, begitupun pada heme, pada sumber heme itu salah satu yang, paling banyak biasanya memang kenapa tingkat bioavailabilitasnya lebih tinggi, karena memang, pada sumber heme juga, mengandung zat enhancer atau yang mendukung ya dalam, meningkatkan absorpsi dari zat besi itu sendiri. Nah, kita tahu faktor enhancer yang, sering, kita dengarkan atau kita ketahui yaitu vitamin C. Karena vitamin C tadi akan membantu, dari sumber-sumber yang, ada di dalam bahan makanan tadi untuk diabsorpsi secara maksimal. Protein juga merupakan, faktor, enhancer, kemudian kalau faktor inhibitor lainnya seperti misalnya tanin pada teh ya atau kafein pada kopi. Nah, itu yang menjadi, faktor dari, absorpsi zat besi bisa optimal atau tidak gitu ya. Misalnya kandungannya banyak tapi di saat, dikonsumsi dengan bahan tadi faktor inhibitor, maka, penyerapannya pun juga tidak optimal. Begitupun sebaliknya jika dikonsumsi dengan, faktor enhancer, penyerapan dari zat besi sendiri akan lebih optimal. Nah, sebelum kita masuk kita harus pahami dulu, bentuk zat besi di dalam tubuh itu ada banyak sebenarnya di sini, yang paling banyak, yaitu di mana ya kalau kita lihat di sini, proporsinya atau kompartemennya hemoglobin ya kurang lebih 800 gram, atau jumlah zat besi yang terkandung, dan persentase dari zat besi yang ada dalam hemoglobin itu sebesar 67% ya. Nah, ini paling tinggi karena memang tadi, Fe atau zat besi yang bergabung dengan, globin tadi jadi heme dan globin yaitu globulin ya, yaitu adalah protein yang nantinya dia, dalam pembentukan sel darah merah, berfungsi dalam pembentukan sel darah merah. Nah, ada juga, cadangan, yaitu cadangan dalam bentuk ferritin, hemosiderin ya, yang proporsinya juga, paling tinggi itu sekitar 27% di dalam tubuh, kemudian mioglobin. Kalau tadi hemoglobin adanya zat besi di dalam sel darah merah, sedangkan mioglobin adalah yang ada di dalam sel otot, gitu ya. Nah, ini juga kurang lebih, sebanyak 3,5%. Ada pool label. Jadi pool label ini adalah, cadangan pool yang ada yang berada di dalam darah gitu ya sebesar 2,2%. Sedangkan, selain fungsinya zat besi tadi hemoglobin dan mioglobin, tapi juga, heme enzim yang mengandung zat besi seperti di mana zat besi ini berfungsi sebagai enzim atau katalisator ya. Makanya, di sini ada, sebanyak kurang lebih, 0,2%.
Dan kita pahami transfer bersih, jadi besi itu tidak akan bisa diedarkan ke seluruh tubuh tanpa ada transporternya yang kita sebut dengan transferin. Nah, ini juga transferinnya kurang lebih 0,08% di dalam, tubuh. Jadi kalau kita lihat di sini, setelah zat besi atau iron tadi diabsorpsi di duodenum, maka dia akan, di dalam enterosit ya, di dalam sel, villi, enterosit ini di dalam usus, dia akan dirubah menjadi transferin. Nah, transferin ini yang nantinya akan diedarkan untuk pembentukan eritropoiesis ya di dalam sumsum tulang belakang, pembentukan sel darah merah yang nantinya dia menjadi sel darah merah gitu. Nah, sel darah merah tadi nanti ini dikatakan recycle iron atau, eee, apa namanya, strukturisasi baru dari sel darah merah yang sudah tua gitu ya, akan ditangkap oleh makrofag dan kemudian zat besi atau iron yang tadi masih dapat digunakan. Nah, nantinya, zat besi yang sudah tua tadi atau yang waktu paruhnya sudah, harus digantikan dengan sel darah, merah yang baru, dia akan juga dalam bentuk, nantinya akan ditransfer lagi dalam bentuk transferin. Nah, ini yang, siklus ya dari penggunaan zat besi di dalam tubuh. Nah, maka, penyimpanan dari zat besi itu sendiri yang kita tahu ya store iron itu atau penyimpanan, besi adanya di liver, kurang lebih ini 500 sampai 1000 miligram. Jadi di saat membutuhkan transport besi atau besi tadi dibutuhkan di sel darah merah, sumsum tulang belakang untuk membentukkan sel darah merah atau di organ lainnya, maka, jika tidak ada cadangan di hati akan, keluar untuk menjadi, zat besi yang akan diedarkan kembali. Dan kemudian di, jaringan lain sebanyak 300 miligram ya, zat besi juga digunakan biasanya untuk enzim atau untuk katalisator. Nah, ada beberapa 1 sampai 2 miligram di mana, kehilangan zat besi di dalam tubuh yang nanti fungsinya tidak akan optimal, maka, kita akan pahami zat besi sendiri, kekurangan dari zat besi sendiri akan mengalami anemia. Nah, ini, perlu kita pahami kompartemen tadi untuk kita bisa menggambarkan, nanti pengukuran biokimia apa sih gitu ya, yang bisa, menjadikan biomarker atau penanda bahwa seseorang sedang mengalami defisiensi dari zat besi. Nah, maka kita gambarkan dulu di dalam metabolismenya, ini kita lihat di sini, non-heme iron atau, zat besi yang bersumber dari non-heme, biasanya dia, dalam bentuk Fe3+, maka dibantu dengan ini tadi yang disebut, dengan faktor enhancer ya, untuk dirubah menjadi Fe2+. Setelah itu dia akan masuk, di dalam ke enterosit ya, nih enterosit di villi usus tadi. Nah, dia akan ada di enterosit yang nantinya akan, menjadi ferritin atau menjadi cadangan besi ya, ferritin tadi. Nah, kemudian yang heme iron biasanya dia akan masuk ya, karena ada katalisatornya, dia akan lebih mudah masuk. Makanya tadi kenapa saya sebut di awal absorpsinya akan lebih tinggi pada sumber heme dibandingkan non-heme, karena sudah ada katalisatornya atau sudah ada transporternya itu HCP1 gitu. Nah, ini nanti dia akan dirubah lagi menjadi Fe, 3+ ya yang ada di dalam enterosit. Nah, setelah ini nanti dia akan diedarkan ke seluruh tubuh dalam bentuknya jadi Fe2+ yang masuk gitu ya, juga akan dirubah lagi menjadi Fe3+. Nah, transferin ini yang nantinya, akan ini bersama dengan besi ya, bersama dengan besi tadi di sini dia akan dihantarkan oleh si ini apotransferin itu sebelum adanya, besi, sebelum adanya ferritin tadi atau sebelum adanya, serum besi tadi gitu ya. Nah, di sini maka dia akan diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Maka dilihat di sini ada bone marrow ya atau sumsum tulang belakang, ada, otot skeletal yang dibutuhkan yaitu di mioglobin, kemudian juga di hati sebagai cadangan. Ya nantinya di sini juga, sangat tinggi ya untuk, cadangan dari besi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini maka dia, nantinya sel darah merah yang, atau red blood cell yang beredar, yang waktu paruhnya hampir habis, nanti akan ditangkap oleh makrofag. Nah, makrofag ini yang akan nantinya mengeluarkan, menjadikan yang tadi sel darah merah tadi ya, Fe2+ tadi untuk diedarkan lagi ke seluruh tubuh gitu, untuk diantarkan lagi ke,
transferin gitu ya, dan juga diantarkan ke seluruh tubuh lagi. Nah, ini yang yang ditangkap oleh makrofag tadi sebagai recycle dari si iron atau dari zat besi tadi. Nah, itu secara umum dari metabolismenya, maka kita tahu kira-kira apa sih, dari pengukuran biokimia ya atau secara laboratorium yang kita bisa lihat sebagai penanda dari, seseorang mengalami defisiensi zat besi. Ada anemia yang, memang anemia defisiensi besi tapi ada juga anemia yang tidak, bukan karena defisiensi besi, tapi karena, defisiensi dari zat gizi lain. Maka dari itu, diagnosis untuk anemia karena defisiensi besi itu ada beberapa tahapan. Karena, status dari zat besi atau status tadi gitu ya di dalam tubuh tadi, itu prosesnya, bertahap. Yang pertama terjadi adalah, tahapan deplesi ya. Jadi pertama, terjadinya deplesi iron, yang bisa dikatakan deplesi iron ini, di mana cadangan besi menurun gitu ya. Jadi cadangan besi yang tadi, kita lihat yaitu ferritin ya. Nah, ini ferritin ini dia akan terlihat menurun atau hemosiderin, yang merupakan ferritin dan hemosiderin ini sebagai gambaran dari cadangan besi. Maka biomarkernya adalah ferritin dan hemosiderin nih untuk kita melihat. Maka, dilihat juga pada tabel di sini, di saat tubuh normal gitu ya, maka semuanya store iron atau penyimpanan iron, tempat dari transportnya atau fungsi dari iron masih normal semua. Tapi di saat terjadi tahapan yang pertama, yaitu iron depletion, ya, atau deplesi besi, maka yang pertama akan terlihat adalah pada cadangan besi. Ya, iron depletion itu yang menjadi penandanya adalah ferritin dan hemosiderin. Ferritin ini adalah cadangan besi tadi, ya, yang kita sudah gambarkan dalam metabolismenya. Nah, dia akan terlihat turun, ya, di sini low. Nah, jika asupan dari zat besi tidak dipenuhi, gitu ya, maka akan terjadi keberlanjutan dari kekurangan zat besi, yaitu pada tahapan berikutnya yang dinamakan iron deficient erythropoiesis atau erythropoiesis defisiensi besi. Jadi pada kondisi yang kedua ini, iron deficient erythropoiesis ini, di mana cadangan besi itu sudah turun atau sudah kosong bahkan, gitu ya, penyediaan besi untuk erythropoiesis juga maka akan terganggu, yaitu di transport iron. Kita akan lihat transportnya tadi tuh, yaitu transferin tadi ternyata kadarnya terlihat lebih rendah karena nih ada permasalahan asupan tadi masih berlangsung tidak adekuat gitu ya. Nah, makanya iron deplesi yang tadi awalnya hanya deplesi besi saja, dia meningkat statusnya menjadi iron deficient erythropoiesis, itu pembentukan sel darah merah ya, pada pembentukan sel darah merah. Maka store iron-nya mungkin sudah kosong, kemudian transport iron-nya juga sudah rendah. Tapi belum terlihat fungsi dari zat iron tadi atau gambaran dari fungsi atau hemoglobin ya biasanya sebagai gambaran fungsi itu belum terlihat gitu ya, masih terlihat normal. Nah, maka beberapa biomarker atau penanda yang bisa kita lihat yaitu ada besi serum, ada TIBC, total iron binding capacity, dan kemudian saturasi besi. Walaupun saturasi besi ini juga kalau kita bisa atau kita sebut transferrin saturation ya. Transferrin saturation tadi kalau digambar tuh yang ini ya. Nah, ini transferrin saturation dia membawa berapa banyak dia membawa eee, besi yang memang akan diedarkan gitu. Nah, Fe3+ tadi yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Maka dilihat di sini, beberapa penandanya bahkan transferin ya itu juga sudah mulai turun, ya sudah low. Nah, tapi fungsi iron-nya masih normal atau hemoglobinnya masih belum terlihat tanda-tanda anemia karena masih ada, sel darah merah yang sebelumnya sudah terbentuk, begitu. Nah, makanya di sini dinamakan pembentukan sel darah merah yang baru itu sudah mulai terganggu. Nah, jika keadaan ini terus-menerus terjadi, keadaan asupan zat besi ini terus-menerus terjadi, maka akan terjadi tahapan yang tidak diharapkan, yaitu iron defisiensi anemia atau anemia defisiensi besi. Maka sudah jelas cadangan besi akan kosong, gitu ya, sangat kosong, transport ironnya juga sudah kosong, dan fase ini sudah terlihat bahwa hemoglobin ini sudah mulai menurun pada fungsi iron. Nah, ini akan terlihat di dalam hemoglobin
indeks eritrosit atau juga apusan darah besi yang akan terlihat di situ, di dalam pengukurannya. Nah, inilah, beberapa pengukuran biokimia untuk menentukan apakah seseorang mengalami defisiensi besi, ya atau tidak, gitu. Maka kalau kita mau, sebutkan ada beberapa pemeriksaan biokimia, terkait dengan tahapan tadi. Yang pertama adalah pemeriksaan dari komponen simpanan besi. Kalau simpanan besi itu bukan hanya serum ferritin ya sebagai penanda, tapi juga hemosiderin tadi misalnya. Nah, tapi serum ferritin ini, merupakan simpanan zat besi yang diproduksi dalam hati karena tadi kita tahu di dalam, metabolismenya atau di dalam distribusinya iron tadi, zat besi tadi gitu ya, dia masuk menjadi cadangan di dalam hati ini tadi. Nah, yang ada di sini adalah, tadi, dari ferritin yang sudah ada di enterosit juga akan disimpan lagi, di dalam hati, begitu. Nah, jadi dikatakan, eee, simpanan, zat besi yang diproduksi dalam hati, limpa, dan sumsum tulang, nah dia akan dikeluarkan, banyaknya ferritinnya akan dikeluarkan ke dalam darah secara proporsional. Nah, tergantung pada banyaknya simpanan zat besi di dalam hati. Nah, jadi cadangan besi yang kalau ada asupan zat besi yang baik, misalnya liver atau hati akan menyimpan. Tapi di saat ternyata asupannya tidak memenuhi, tidak adekuat gitu ya, karena utilisasi atau penggunaan di dalam tubuh meningkat misalnya, maka yang akan digunakan adalah simpanan besi di dalam hati tadi, yaitu pada serum ferritin tadi. Nah, kalau kita lihat di sini kadar ferritin yang normal gitu ya, Eee, dia akan terlihatnya normal, tapi di saat mengalami, eee, anemia defisiensi besi, maka kadar ferritin ini akan turun, gitu. Jadi serum ferritin ini nanti pada saat pemeriksaan biokimia atau laboratoriumnya terlihat rendah, gitu ya, akan menurun jika individu mengalami defisiensi besi tadi. Nah, ini adalah gambaran dari yang pertama, yaitu depresi besi. Jadi jika terjadi depresi besi, maka, penanda biokimia yang bisa kita lihat adalah serum ferritin, begitu. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan komponen transport besi. Ada beberapa biomarker yang bisa kita gunakan di sini ya, ada besi serum atau Si ya atau serum iron, ada TIBC total iron binding capacity, ada transferrin saturation ya. Transferrin saturation itu adalah tadi bagaimana rasio besi serum tadi mampu mengikat besi. Nah, ini yang nantinya akan diedarkan ke seluruh organ atau jaringan yang membutuhkan. Nah, ada lagi yang terakhir adalah FEP atau Free Erythrocyte Protoporphyrin. Nah, kita coba lihat satu persatu di sini besi serum. Besi serum ini peka terhadap kekurangan zat besi ringan serta menurun setelah cadangan besi habis. Jadi, besi serum atau Si ini akan terlihat turun ya pada transfer besinya tadi di saat sudah sampai kepada tahapan iron defisiensi defisien erythropoiesis gitu. Tapi tingkat Hb atau hemoglobin tadi belum terlihat jatuh, belum terlihat rendah. Karena tadi ya masih ada sel darah merah yang sebelumnya. Tapi pada saat pembentukan sel darah merah yang baru, maka besi serum ini akan terlihat di saat asupan kurang gitu ya akan terlihat turun ya. Nah, menurun cadangan besinya tadi. Nah, kedua, maka dikatakan jika mengalami anemia defisiensi besi di saat besi serum ini rendah. Kemudian TIBC atau total iron binding capacity ini adalah pemeriksaan untuk melihat kapasitas dari ikatan besi di dalam serum. Jadi TIBC ini justru sebaliknya. Di saat mengalami anemia defisiensi besi gitu ya, keberlanjutan dari defisiensi besi, tidak ada asupan yang adekuat, maka justru konsentrasi besi rendahnya tadi, terlihat tinggi, ya karena ikatannya tadi ya, karena total iron binding capacity ini sebenarnya adalah dari besi serum ditambah dengan, eee, kapasitas dari besi yang belum terikat gitu. Nah, maka TIBC-nya terlihat di sini akan lebih tinggi daripada, di saat mengalami defisiensi besi. Nah, yang selanjutnya adalah jenuh transferin atau transferin saturation. Nah, ini adalah rasio besi serum dengan kemampuan mengikat besi. Nah, ini dikatakan juga merupakan indikator yang paling kuat dari suplai besi ke sumsum tulang. Kita tahu nanti transferin saturation tadi yang transferin yang namanya juga transferin gitu ya, protein yang berikatan dengan besi sebagai pengangkutnya tadi yang juga membawa banyak cadangan besi tadi, cadangan iron tadi untuk dibawa ke sebagai suplai ya besi ke dalam sumsum tulang belakang.
Nah, sumsum tulang ini akan membentuk sel darah merah yang baru. Nah, maka dikatakan di sini jenuh transferin akan terlihat ya di bawah 10% di saat seseorang mengalami defisiensi besi. Maka tandanya adalah TS-nya akan terlihat rendah di saat orang mengalami ADB atau anemia defisiensi besi. Nah, selanjutnya adalah free erythrocyte protoporfirin atau kita sebut dengan FEP. Dikatakan di sini apabila penyediaan zat besi tidak cukup banyak gitu ya atau stor iron tadi tidak cukup untuk memenuhi pembentukan sel darah merah yang baru di sumsum tulang belakang, maka terlihatnya sirkulasi FEP ini justru akan meningkat gitu ya walaupun belum nampak anemia. Nah, dalam keadaan normal FEP berkisar 35 sampai 50 mikrogram desiliter sel darah merah tadi. Di saat kadar FEP-nya lebih dari 100, maka ini menunjukkan individu tadi mengalami atau menderita kekurangan besi. Sebaliknya, jika FEP menurun bukan berarti tandanya baik-baik saja, tapi jika FEP menurun mungkin adanya indikasi terjadinya infeksi di dalam tubuh. Nah, jadi kita harus bisa lihat penanda biomarker dari berbagai eh, apa namanya biomarker ini tadi. Nah, ini adalah gambaran biomarker anemia defisiensi besi yang kita bisa lihat ya. Jadi kalau dalam kondisi normal, di sini iron stores sama pembentukan sel darah merahnya tadi itu masih terlihat baik-baik saja. Maka store di dalam marrow ya, sumsum tulang belakang itu masih terlihat kadarnya seperti segini misalnya ya. Serum ferritinnya juga masih terlihat baik yaitu 50 sampai 200. TIBC-nya juga terlihat masih normal 300 sampai 360. Serum iron atau serum besinya juga akan terlihat masih normal antara 50 sampai 150. Saturation dari TIBC dari transferin tadi itu juga akan terlihat baik ya 30 sampai 50%. Dan juga morfologi dari sel darah merah itu terlihat normal-normal saja, tidak ada kondisi yang tidak biasa. Nah, di saat terjadi dikatakan di sini negatif iron balance gitu ya, di mana cadangan iron sudah mulai menurun, ya di sini terlihat putih ini kelihatan menurun, maka yang akan tergambar yaitu adalah tidak langsung ya tiba-tiba turun, akan terlihat di sini marrow iron-nya mungkin masih ada di kisaran 0 sampai 1. Jadi masih terlihat ya, masih ada karena baru terjadi ketidakseimbangan antara asupan dari besi dan juga penggunaannya di dalam tubuh. Nah, serum ferritin sudah mulai turun tapi masih ada di kadar kurang dari 20 begitu ya, sudah mulai turun. Nah, kita lihat sini TIBC ternyata meningkat. Tadi ya sebagai penanda adaptasi metabolik di mana ikatan dari jenuh transferin tadi besi yang berikatan dengan protein tadi itu terlihat lebih tinggi. Karena ini adalah adaptasinya untuk dia mencari banyaknya zat besi yang bisa diangkut begitu. Nah, jika sudah terjadi iron deficient erythropoiesis, maka kondisinya seperti ini. Pada saat pembentukan sel darah merah pun juga akan sudah berkurang gitu ya. Nah, maka terlihat di sini sudah nol gitu ya, stores iron di dalam sumsum tulangnya. Kemudian serum ferritinnya juga sudah mulai rendah, TIBC-nya sudah lebih dari 360 ya tadi, ya lebih dari itu. Kemudian serum besinya atau serum iron-nya juga sudah mulai rendah, saturation-nya apalagi ya, ikatan, yang, jenuhnya tadi. Nah, pada saat terjadi defisiensi anemia, ya sudah terlihat cadangan besinya sudah kosong, kemudian pembentukan sel darah merahnya juga akhirnya dibantu, eee, apa namanya, sudah terlihat lebih rendah dibandingkan sebelumnya, maka ini semua kadarnya akan tidak normal, yaitu akan terlihat lebih rendah pada serum ferritin dan juga serum besi, tapi akan terlihat naik pada TIBC gitu ya, dan juga pada morfologinya terjadi mikrositik atau hipokromik. Nanti kita akan lihat ya apa itu mikrositik dan apa itu hipokromik. Nah, itu adalah gambaran dari biomarker anemia defisiensi besi. Nah, maka ini adalah gambaran dari kekurangan zat besi yang tergambar ya pada komponen di eritrosit atau di sel darah merahnya tadi. Yang pertama adalah hemoglobin Hb. Kita tahu ya bahwa tadi pembentukan hemoglobin adanya di sumsum tulang belakang,
yaitu zat besi akan berikatan tadi dengan globulin yang nantinya akan, menjadi pembentuk atau komponen sel darah merah. Tapi, kita tahu memang hemoglobin ini digunakan secara luas untuk menetapkan prevalensi anemia. Tapi beberapa menyatakan sebenarnya untuk memastikan apakah seseorang atau, kondisi dari masyarakat tadi mengalami anemia defisiensi besi, tidak cukup hanya menggunakan kadar Hb saja atau habis hemoglobin saja yang diperiksa, maka perlu ditambah dengan pemeriksaan yang lain ya dari, pengukuran biomarker atau penanda yang lain. Misalnya tadi ada serum transferinnya, ada ferritinnya bisa kita lihat untuk memastikan betul seseorang ini mengalami anemia, tapi anemia karena defisiensi besi. Nah, selanjutnya ada hematokrit. Hematokrit ini adalah, perbandingan jumlah sel darah merah dengan volume ya, darah secara keseluruhan yang dihitung dalam persentase. Makanya biasanya, ini hematokrit untuk mengetahui banyaknya kadar eritrosit ya di dalam darah itu sendiri. Jadi berapa banyak sih, kadar eritrosit itu di dalam, darah, dibandingkan keseluruhan, volume gitu ya. Maka sebenarnya hematokrit yang normal itu nilainya adalah 3 kali lebih banyak dari nilai Hb. Nah, tadi kita sebutkan gambaran dari komponen eritrosit ya, di saat sudah mengalami anemia defisiensi besi mungkin akan terlihat pada eritrositnya tadi tuh. Gambaran dari eritrositnya itu, kita bisa lihat di sini ada MCV atau mean corpuscular volume. Ini adalah indeks untuk menentukan ukuran sel darah merah tunggal. Jadi kalau kita lihat ukuran sel darah merah tunggal gitu ya, ada yang namanya normositik atau ukuran normal, ada yang mikro jadi kelihatan ukuran sel darah merahnya kecil atau makrositik ya, ukurannya lebih dari 100 gitu ya. Nah, penurunan nilai MCV ini akan terlihat ya pada pasien yang memang mengalami anemia kekurangan besi, yaitu ADB, atau anemia pernisiosa gitu ya, karena kekurangan vitamin B6 misalnya. Atau juga talasemia ya, yang berbentuk bulan sabit. Maka terlihat ukuran sel darah merahnya tidak bulat gitu ya, tidak full. Tidak seperti ukuran sel darah merah tunggal yang normal, maka dia akan terlihat lebih kecil. Nah, sedangkan peningkatan dari, nilai MCV ya, peningkatan dari MCV ini terlihat biasanya pada penyakit hati, terjadinya gangguan metabolisme pada hati, makanya pembentukan, akan terlihat, sel darah merah akan terganggu gitu ya, atau juga karena kekurangan dari folat dan juga vitamin, B12 ya, atau kobalamin. Nah, makanya ini yang, bisa kita gambarkan kalau kita hanya memeriksa hemoglobin saja, tidak akan cukup untuk memastikan apakah seseorang mengalami defisiensi besi atau tidak, ya anemianya karena defisiensi besi. Karena ternyata anemia juga bisa terjadi karena defisiensi zat gizi yang lain. Nah, ada lagi gambaran dari eritrosit yaitu MCH. Ini kalau yang tadi ukuran, ya MCV itu volume itu adalah ukuran, kalau MCH ini adalah gambaran dari kuantitas warna. Ada yang namanya normokromik normal, hipokromik kelihatan pucat gitu ya, atau ternyata hiperkromik tidak di atas normal gitu ya warnanya tadi. Nah, MCH biasanya dapat digunakan untuk mendiagnosa anemia. Maka dikatakan jika terjadi peningkatan MCH dalam kadar normalnya ya, dari kadar normalnya, maka mengindikasikan terjadinya anemia makrositik, yaitu anemia makrositik yang terjadi mungkin karena kekurangan asam folat dan juga vitamin B12 dalam pembentukan sel darah merahnya. Kemudian juga jika terjadi penurunan ya atau, terlihat pucat, maka ini yang menandakan terjadi anemia mikrositik tadi ya, mengindikasikan anemia mikrositik. Nah, ini yang bisa juga tergambar, pada eritrosit ya, sebagai biomarker atau penanda lain apakah betul seseorang mengalami defisiensi besi atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, seng atau zinc, gitu ya. Zinc ini juga merupakan salah satu zat gizi mikro yang berfungsi dalam reaksi metabolisme tubuh. Zinc berperan dalam reaksi metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan juga asam nukleat. Nah, fungsinya ada banyak, makanya kenapa, zinc bisa kita katakan jika kekurangan zinc maka imun tubuh kita juga terlihat akan turun. Kemudian zinc ini dapat mengurangi peradangan ya atau inflamasi di dalam tubuh karena, terjadinya, eee, tingginya misalnya interleukin atau, badai sitokin di dalam tubuh. Zinc ini juga mempercepat penyembuhan luka.
Nah, di sini juga dipercaya mengobati infertilitas pria gitu ya, mengobati jerawat atau mendukung pertumbuhan anak. Nanti kita akan lihat gambarannya dari kenapa, ini sebagai fungsi zinc ini tadi, kenapa, ini fungsinya, karena kita lihat ternyata zinc tadi dibutuhkan di beberapa organ atau jaringan. Nah, kita bisa lihat di sini pada metabolismenya. Zinc yang masuk ya ke dalam, tubuh nantinya, dia akan, diangkut oleh albumin. Kemudian dia ditransfer ya, masuk ke aliran darah dan dia akan dibawa ke hati. Ya nih, jadi bolak-balik nih, ya plasma zinc tadi. Kok sama ya ke bone marrow juga gitu ya, sumsum tulang. Nah, ini yang, makanya kenapa Fe dan zinc ini saling terkait, begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, biasanya kelebihan seng, disimpan di dalam hati dalam bentuk metalothionein. Ya, yang lainnya akan dibawa ke pankreas nih, jika tidak dibutuhkan dia akan dibawa ke pankreas di sini. Nah, jadi plasma zinc yang memang zinc yang sudah, ini enterosit ya, kemudian masuk ke dalam aliran darah gitu ya, dia akan disimpan ke dalam liver, ke dalam hati, yang lainnya juga akan dibawa ke pankreas. Nah, dan juga jaringan tubuh lainnya apa saja? Ada jantung, makanya tadi menjaga kesehatan jantung, zinc tadi, ke, kulit gitu ya. Nah, ini biasanya hilang lewat keringat ya, untuk kulit tadi, untuk ekskresi dari zinc tadi, kemudian juga pada ginjal ya. Nah, ini juga akan loss atau dikatakan urinary loss atau akan ada kehilangan, eee, kadar zinc di dalam urin gitu ya, lewat ginjal. Nah, kemudian juga di testis, tadi makanya kenapa infertilitas, terkait dengan kesuburan, begitu. Dan juga zinc digunakan untuk masal atau untuk otot. Nah, inilah gambaran dari, zinc tadi. Di dalam pankreas biasanya zinc ini digunakan ya atau seng ini digunakan untuk enzim pencernaan, yang pada waktu makan itu dikeluarkan ke dalam saluran cerna gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat, jadi zinc yang masuk ke pankreas gitu ya, dia akan ya di sini, gambaran dari susunan kimianya. Dia akan dibentuk menjadi enzim pencernaan yang nantinya juga akan digunakan pada saat makanan masuk ke dalam, tubuh, ke dalam usus yang nantinya sebagai enzim pencernaan juga. Nah, awalnya, dikatakan di sini hati ini mampu menyimpan 40% dan akan menurun menjadi 50% dalam 5 hari. Jadi zinc ini disimpannya bisa maksimal, tapi setelah itu dia akan turun ya, kadarnya. Jika asupan zinc tadi tidak adekuat misalnya. Nah, zinc akan diekspresikan melalui feses, kulit, keringat, dan juga menstruasi misalnya pada saat, menstruasi. Nah, dikatakan di sini, ya, pemeriksaan biokimia dari zinc itu ada berbagai, tes ya, misalnya, zinc test. Jadi dia biasanya, eee, di ditaruh gitu ya, digunakan untuk mengevaluasi keadaan dari kekurangan zinc, diteteskan ada cairan, tertentu, ke lidah ya. Kemudian kalau kita mengindikasikan merasa bahwa, tidak ada rasa yang berbeda pada lidah pengecap kita, maka itu, dikatakan kita mengalami defisiensi. Tapi di saat kita merasa bahwa, eee, apa namanya, berasa gitu ya, berasa ada, eee, kadar dari zinc yang diteteskan ke dalam lidah kita itu, kita akan dinyatakan masih dalam keadaan yang normal. Nah, maka zinc test ini tes ini adalah untuk mengetahui keadaan umum saja. Maka tidak cukup sensitif sebenarnya dalam mengukur apakah betul zinc di dalam tubuh ya berkurang atau tidak. Karena sebenarnya, zinc tadi dia punya fungsi di papila lidah untuk, sebagai indera perasa atau indera pengecap, begitu. Nah, yang paling sering digunakan memang adalah plasma zinc ya untuk melihat, apakah seseorang mengalami defisiensi atau tidak. Karena tadi kita lihat ya pool dari zinc tadi di dalam metabolismenya, di dalam plasma gitu ya, dia akan diedarkan nantinya ke dalam organ-organ yang membutuhkan. Nah, makanya, ada cara cara biomarker yang dilihat selain serum juga ada plasma zinc.
Di sini, analisa sampel darah dilakukan dengan spektroskopi serapan atom, rentang referensinya dikatakan seperti ini gitu ya dalam pemeriksaannya. Pada plasma juga begitu, eee, pada plasma zinc jika terlihat plasma zinc nilainya rendah ya itu mengalami defisiensi mayor. Tapi dikatakan di sini tidak cukup sensitif ya untuk memeriksa terjadinya defisiensi marginal atau misalnya terjadi defisiensi yang masih, belum pada kondisi yang parah gitu untuk pemeriksaan plasma zinc. Terlihat sekali, plasma zinc konsentrasinya akan turun ya, di saat mengalami defisiensi jika terlihat kurang dari 9,9, mikromol gitu ya. Nah ini yang, menjadi beberapa biomarker dari zinc tadi. Nah ini angka kebutuhan gizi Fe dan zinc kita tahu, bahwa perempuan di usia remaja terlihat ya di sini kebutuhan Fe-nya meningkat. Ya, di sini ada peningkatan. Awal, pada bayi dan, anak misalnya, Fe-nya ada di, kebutuhannya 10, kemudian 7 sampai 9 tahun 10 miligram. Tapi setelah itu akan terjadi peningkatan, yaitu sebesar 15, bahkan di wanita usia subur ya, di saat ini dibutuhkan untuk hamil, biasanya dia juga akan meningkat sampai 18 miligram. Inilah gambaran kenapa terjadi defisiensi zat besi, karena tadi terjadinya loss iron atau, pada perempuan ya terjadi menstruasi, maka akan, kehilangan volume darah yang lumayan banyak, nah maka harus dibentuk baru, karena tiap tiap bulan kita mengalami, menstruasi misalnya untuk yang perempuan. Nah, waktu paruh dari sel darah merah itu sendiri kan 40 hari gitu ya, maka harus, dipenuhi, eee, zat besi tadi ya untuk pembentukan sel darah merah yang baru. Pada trimester 2 dan 3 juga mengalami penambahan. Jadi misalnya, wanita usia subur usia 25 tahun, dia sedang hamil, maka kebutuhan zinc-nya 18 dan dia pada trimester 2 ditambah 9 yaitu 27 miligram. Nah, itu maksudnya. Pada kondisi hamil, kenapa terjadi peningkatan kebutuhan pada, Fe atau zat besi? Karena memang, zat besi tadi juga dibutuhkan untuk pertumbuhan janin. Nah, pertumbuhan janin dan juga mencegah jangan sampai janin tadi mengalami BBLR atau, eee, jika ibu hamil kekurangan darah atau mengalami kondisi anemia, maka akan terjadi kondisi yang tidak diharapkan seperti keguguran ya atau perdarahan pada saat kelahiran. Nah, ini yang, tidak diharapkan terjadi, maka, adanya peningkatan. Maka kenapa anemia di Indonesia masih sangat tinggi, karena kebutuhan akan zat besi tadi, tidak terpenuhi dengan baik gitu ya, pada absorpsinya juga, mungkin ada faktor penghambat atau inhibitor dalam konsumsi dari sumber zat besi tadi, akhirnya penyerapan tidak optimal. Kemudian utilisasi atau penggunaan di dalam tubuh pada zat besi ini memang banyak, khususnya tadi adalah untuk pertumbuhan dan juga untuk pembentukan sel darah merah gitu ya. Maka kalau tidak dipenuhi, sel darah merah, yang memang berfungsi untuk, tadi hemoglobin tadi berfungsi untuk mengikat oksigen, maka akan tercapai optimal, metabolisme yang, terjadi untuk menghasilkan energi. Nah, itu yang tergambar jika seseorang mengalami zat besi gitu ya, anemia, maka terjadi, lemah, letih, lesu gitu ya, karena tidak ada, eee, pembentukan metabolisme yang baru. Itu yang, dikhawatirkan akan menjadi masalah, begitu. Pada zinc juga begitu, ini kadarnya masih kelihatan normal saja, tapi pada hamil dia mengalami, peningkatan yang juga ada ya pada trimester 1 ditambah 2 miligram, trimester 2 dan trimester 3 ditambah 4 miligram. Dan pada menyusui juga seperti itu karena zinc dipercaya untuk, di dalam sistem pencernaan, pada saat bayi ya. Nah, itu juga dibutuhkan karena kan, masih dalam proses pertumbuhan organ pencernaannya tadi. Maka zinc tadi dibutuhkan pada ibu menyusui ya, di saat, bayi hanya mengkonsumsi ASI saja ya, untuk memenuhi kebutuhan bayi tadi. Maka zinc juga dibutuhkan adanya peningkatan kebutuhan pada zinc di saat ibu tadi menyusui.
Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan, pengukuran biokimia Fe dan zinc, ya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.